saya mau menagih, boleh? 3 lagu. Kalau nanti baca suatu ketika kita bikin event lah, kita boleh bagi-bagi ya. kita Tapi ini sedikit aja buat teman-teman para universe. Sip. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Universe? Sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Marisa ditemani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI Psikolog. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Pagi yang menyenangkan, senang bisa ketemu Mbak Ica dan senang bisa menyapa dan menjumpai seluruh teman-teman para mahasiswa dan mungkin pendengar kita yang lain dimanapun berada. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Jadi sapaannya Universe, Pak. Universe. Prof. Oke. Para universe yang hebat, yang luar biasa dimanapun berada. Senang bisa menjumpai kalian semua. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan justru terkait selama pandemi COVID-19. Baik, iya betul. Upaya awal apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Disdik, Prof, saat awal pandemi COVID melanda ke dunia pendidikan? Siap. Ya, jadi betul sekali ini memang kalau kami boleh mengatakan salah satu yang paling banyak merasakan dampak langsung dari adanya pandemi COVID-19 ini itu adalah dunia pendidikan kita. Ya. Nah, bisa dibayangkan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran yang semula di saat pandemi ini kita tidak bersentuhan, itu kita tahu sendiri itu dia berlangsung di semua jenjang pendidikan sekolah yang berada ya. Begitu masuk kondisi ini, itu tidak ada cara lain untuk menjaga, mempertahankan kualitas kesehatan dan menyelamatkan anak kita dari kondisi yang tidak diinginkan. Pemerintah khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu mengeluarkan edaran seluruh kegiatan pembelajaran tidak boleh dilakukan di sekolah. Semua harus melalui kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau kita juga sering menyebutnya itu sebagai BDR, belajar dari rumah gitu ya. Nah, apa yang menjadi persoalan besar di sini? Kita akui saja untuk Sulawesi Selatan belum seluruh wilayah kita di Sulawesi Selatan itu yang terjangkau dengan jaringan internet yang menjadi faktor pendukung utama dari kelancaran kegiatan PJJ atau BDR ini. Ya, kita masih punya wilayah-wilayah yang kita sebut dengan daerah remote area. Nah, karena itu kebijakan yang kita tempuh, semua anak-anak harus dipastikan tetap belajar dari rumah. Guru-guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi yang menjadi kendala, belum seluruh dari kampung, kota, dan desa-desa kita itu yang terjangkau internet maksimal. Sehingga untuk yang tidak sama sekali bisa terjangkau, tidak ada cara lain kecuali harus tetap dilakukan pembelajaran dengan model luring. Ya. Nah, bagi yang terjangkau tentu tidak ada masalah. Semua itu bisa dilakukan dengan daring pool. Tapi yang tidak baca itu sudah harus dilakukan dengan luring. Nah, luringnya itu macam-macam. Kita memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah, kepala sekolah yang mengatur seluruh kegiatannya. Ada yang melakukan istilahnya itu guling, guru keliling. Guru keliling. Jadi bukan guru keliling, bukan gurunya guling-guling, tidak. Gurunya keliling, Pak. Dia harus mendatangi lokasi rumah-rumah siswa temannya berdekatan ya. Jadi kalau berdekatan itu mungkin dia ambil satu titik, beberapa siswa yang ada di sekitaran situ mereka kumpulkan satu titik. Ada juga sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran dengan membagikan modul. Nah, modul itu disiapkan oleh sekolah, terus nanti siswanya datang dengan perjanjian tertentu di sekolah untuk ngambil. Atau gurunya yang mengantarkan pada titik tertentu, nanti siswanya datang ngambil. Pokoknya kita tidak batasi lah, kreativitasnya itu tergantung guru. Nah, apa yang menjadi kendala lain di sini, terus terang saja, khusus untuk yang pembelajaran yang bisa melakukan daring, itu juga jangan dikira ada persoalannya. Ada juga baca persoalannya. Persoalannya itu antara lain, misalnya nih, mohon maaf ya, kami harus akui belum seluruhnya guru kita itu memiliki kesiapan penguasaan teknologi pembelajaran yang seperti kita harapkan. Ya, mohon maaf yang selama ini mereka itu mengajar paling tidak ya pakai PPT-nya saja, ya.
Sekarang bawaan tulis sekarang dia mau tidak mau harus bisa familiar menggunakan teknologi pembelajaran. Sudah harus menggunakan Zoom misalnya, harus membuat memvideokan bahan-bahan pelajarannya, lalu video itu dikirim lagi kepada siswa. Ya, ada beberapa sih persoalannya. Itu dari sisi guru, penguasaannya yang masih kurang. Yang kedua, dari sisi siswa, ya, dari sisi siswa namanya saja ini sesuatu yang baru, ya pasti siswanya juga kaget bagaimana sih sebenarnya melakukan pembelajaran dengan model ini, ya. Nah, persoalannya itu mulai dari kuota, ya. Kuota, kemudian jaringan yang kadang-kadang itu timbul tenggelam begitu, ya. Kadang-kadang itu ada yang harus datang ke suatu tempat tertentu, naik di gunung, naik di atas atap rumahnya, kemudian memanjat pohon untuk bisa mendapatkan signal yang maksimal untuk bisa belajar. Nah, ini semua satu persoalan yang kita hadapi. Belum lagi yang namanya kesiapan orang tua. Ini juga persoalan, ya. Kenapa? Karena anak-anak ini yang biasanya itu dibimbing oleh guru mengerjakan tugasnya sekarang harus dibimbing sama orang tua. Padahal orang tuanya ini, mohon maaf, tidak semua orang tua profesinya sebagai guru. Mereka tidak punya pengalaman untuk bisa mengerti anaknya. Jadi macam-macam lah persoalan yang kita dengar. Ada orang tua yang harus mengeluhkan, bagaimana harus mendampingi anaknya dengan baik, gitu kan. Jadi 1001 macam lah persoalannya. Tapi bagi kami tentu tidak ada pilihan lain. Inilah alternatif yang terbaik yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita tetap terjaga kesehatannya dan tidak ada yang bermasalah karena dia terjangkiti virus COVID-19. Kira-kira begitu. Orang tua berarti ada juga yang masuk ke distrik? Ada banyak. Jadi kan kita juga minta melalui orang tua ke pengaduannya ke sekolah, ada yang melalui ke pengawas, ada juga yang langsung melalui cabang dinas, ya, pengeluhannya begitu. Itu tadi keluhannya. Bayangkan kalau satu orang tua itu punya 2-3 orang anak, gitu ya. Dan tiga-tiganya masih SD. Tiga-tiganya mungkin SD atau satu kakaknya di SMP, dua-duanya harus menggunakan gadget yang berbeda. Ya, tentu saja tidak semua orang tua bisa menyiapkan fasilitas untuk semua anaknya. Ya, satu gadget dipakai bersama, sehingga apa yang kita lakukan? Kebijakan kita itu, guru-guru kita tidak boleh kaku menyikapi persoalan ini. Kita minta guru-gurunya itu fleksibel. Katakanlah misalnya memang jadwal pelajarannya dari jam 8 sampai jam 9.30 misalnya, ya. Tapi karena gadget yang dipakai oleh siswa yang satu itu masih dipakai oleh saudaranya yang lain pada jam yang sama, ya tentu gurunya harus fleksibel. Tidak mesti anak itu ikut di jam sekian. Dikasih dispensasi waktu. Mungkin untuk itu bagaimana caranya diatur supaya anak ini tidak dikorbankan kesempatan belajarnya hanya karena keterbatasan gadgetnya, gitu loh. Kalau untuk tingkat atau jenjang pendidikan yang paling tersulit atau yang paling banyak keluhannya itu justru apa, Prof? Ya mohon maaf, mungkin ini kalau ini pengamatan saya aja ya, karena kan kami ini di Dinas Provinsi konsentrasinya itu kan mengurusin SMA, SMK. Oh iya. Nah, tapi yang justru yang tersulit itu sebenarnya ada yang di level bawah. Katakanlah di SMP, di SD ya, SMP, SD itu yang paling. Kenapa? Karena kan kalau di level SMA anak-anaknya sudah mulai bisa mandiri gitu kan. Mungkin dengan sedikit penjelasan dari guru dia sudah bisa mengeksplorasi pelajarannya. Tapi kalau untuk siswa SD mungkin memang dia harus betul-betul didampingi full oleh orang tuanya. Dijelaskan lihat itu kan videonya itu yang jadi viral itu. Oh iya, yang anaknya itu dilatih belajar membaca Pancasila itu kan. Sampai ibunya emosi. Bayangkan ibunya itu sudah emosi karena anaknya sila pertama saja sudah susah. Iya, tapi kalau untuk jenjang SMK yang kita tahu kan SMK itu banyak sekali prakteknya. Oke, benar sekali, benar. Jadi ini khusus untuk SMK ya, untuk SMK. Jadi memang betul sekali kemarin itu menjelang anak-anak kita harus melakukan kegiatan praktek ke industri, termasuk juga praktek di ruang praktek siswa di sekolah, itu memang ada sedikit kendala di sini. Karena tidak mungkin peralatan ini divideokan, lalu anak-anaknya praktek dari rumah, itu sangat sulit. Jadi apa yang kita tempuh jujur saja, khusus untuk SMK, kita beri keleluasaan siswanya itu diatur boleh datang. Boleh datang, tetapi dia tidak boleh datang bersamaan. Mungkin satu hari itu diatur oleh guru prakteknya, mungkin sehari bisa datang 5 orang, tapi itu pun diatur jamnya. Ya, jadi pokoknya yang kita titik awalnya itu dihindari terjadinya kerumunan dalam kelas. Ya,
yang terakhir sekali itu yang jadi persoalan ketika anak-anak ini harus praktek ke industri. Nah, untuk yang seperti ini kita minta kepala sekolah mencari tempat-tempat industri yang bisa memberi ruang anak-anak untuk bisa tetap praktek. Nah, akhirnya beberapa industri itu memperkenankan anak-anak untuk datang praktek, tapi tetap mereka harus menerapkan standar protokol COVID. Ya, jadi anak-anak yang datang itu pun dipastikan bahwa dia juga tidak mengalami masalah penyakit, tidak ada, tetap mengikuti seluruh standarnya. Sampai di sana pun juga kegiatan praktiknya dibatasi, jumlah jamnya dibatasi, dan jumlah harinya pun juga dibatasi. Ya, tapi intinya dengan kondisi apapun, anak-anak ini tetap ada ruang untuk mereka bisa praktek. Ya. Mungkin info juga buat teman-teman Univers atau yang sementara bersekolah di SMK, sekarang di Univa kita sudah ada program rekognisi. Jadi buat yang sekarang di jenjang SMK terus nanti mau lanjut kuliah di Univa, itu tidak perlu lagi mengulangi mata pelajaran yang sudah dipelajari semasa sekolah. Betul. Ini nih. Ini luar biasa ini, saya kira teman-teman Univers yang hebat ya. Jadi saya pun mendapatkan penguatan dari Pak Rektor ya. Pak Rektor dan seluruh pimpinan yayasan juga sudah meyakinkan bahwa ini ada satu peluang yang sangat baik bagi anak-anak kita di SMK. Ada program rekognisi. Jadi mata-mata pelajaran yang sudah dilulusi di SMK itu tidak perlu lagi harus diambil di saat kuliah. Sehingga ini akan membantu mempercepat proses penyelesaian studi dan waktu yang tersisa yang tadinya itu digunakan untuk mengambil mata pelajaran yang direcognize tadi, itu bisa diganti dengan memperkuat penguasaan mereka itu dalam bidang soft skill-nya. Bidang soft skill-nya. Jadi saya kira ini satu program yang sangat brilian menurut saya. Kenapa? Karena ini akan memperpendek masa studi mahasiswa dan juga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman langsung di kampus atau dengan lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama untuk penguasaan peningkatan aspek kompetensi mereka dalam bidang soft skill itu. Ya. Jadinya bisa cepat sarjana. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ini sejalan juga dengan program kementerian kan, Kampus Merdeka Belajar. Betul, Merdeka Belajar. Jadi kalau mau merdeka belajar, Univers jangan ragu-ragu. Ayo datanglah ke Univa. Datanglah ke Univa. Di sana ada tempat yang sudah menunggu kalian. Anda akan kalau istilahnya di luar ada diskon. Kalau di sana bukan diskon, tapi rekognisi atau bisa juga namanya program konversi. Jadi konversi mata pelajaran yang sudah kalian lulusi di SMK tidak harus diambil lagi di sana, tapi Anda justru akan makin diperkuat dengan bagi bidang-bidang lain untuk membuat kompetensi Anda makin lebih handal. Luar biasa. Oke, Prof. Ini kita punya Q&A. Mungkin lebih santai ya. Jadi ada beberapa yang bertanya. Pertama, cita-citanya Prof dulu apa sih? Ini luar biasa. Tidak berganti cita-cita selama sekolah. Kalau cita-cita saya dulu sederhana sih sebenarnya. Karena saya ini mohon maaf, saya lahir dari keluarga guru. Ayah saya guru SD. Di pikiran ayah saya dan itu juga diberikan ke saya dilatihnya dulu berpikir sederhana, Ji. Bapakku itu guru SD, harapannya kalau dia pensiun saya bisa ganti dia jadi guru. Itu jadi saya dimasukkan di sekolah guru. Namanya dulu itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Sekarang SPG sudah tidak ada lagi. Tapi SPG di Makassar banyak, tapi kita ketemunya di Matahari. Di mall-mall. Ada di mall-mall, banyak SPG di situ, tapi singkatannya beda ya. Nah, itu Sales Promotion Goal. Kalau dulu saya SPG-nya itu Sekolah Pendidikan Guru. Jadi memang cita-cita saya dari dulu itu melanjutkan cita-cita bapak saya menjadi guru. Tetapi Allah mentakdirkan saya menjadi guru, tapi bukan guru SD. Saya menjadi guru di perguruan tinggi, ya, dosen. Tapi ini juga karena jasa baik dari seorang guru saya dulu di SPG yang memotret kemampuan saya, dia lihat keseharian saya, terus dia ngasih masukan ke saya, Jufri kamu itu kayaknya ndak pas deh kalau hanya mengajar di SD. Kamu itu punya kemampuan lebih yang masih bisa di-upgrade lagi. Kalau ini bisa dikembangkan, mudah-mudahan kamu jadi guru, tapi jangan di SD. Ngajarnya itu di perguruan tinggi. Ternyata memang benar. Dan ya setelah saya juga makin berkembang, pikiran saya makin bertambah, ya saya pun akhirnya merasakan bahwa kemampuan diri saya itu, mohon maaf bukan ini ya, tetapi saya punya kepercayaan diri bahwa ternyata saya punya kemampuan lebih
yang Tuhan titipkan yang harus saya manfaatkan. Karena itu Mbak Ica dan kawan-kawan Universe semua, saya itu selalu punya motto dalam hidup saya itu begitu. If be better good, good is not enough. Good is not enough. Kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja tidak cukup. Ya, jadi kalau kita yakin bahwa kita itu ditakdirkan Tuhan dengan potensi yang hebat, potensi yang luar biasa, ya jangan sia-siakan potensi itu. Kalau kita ditakdirkan dan tahu diri kita bisa di angka 100, jangan puas di angka 90. Maju terus. Maju terus. Karena meskipun angka 90 kita dapat menurut orang itu bagus, tapi angka 90 bagi kita itu bukan angka yang cukup. Kenapa? Karena kita ditakdirkan Tuhan untuk angka 100. Jadi itu dia. Makanya belajarlah untuk setiap waktu para teman-teman Universe ya. Pokoknya belajar untuk terus-menerus mengenali, mengerti siapa dirinya. Saya ini punya kekuatan apa? Punya kelebihan apa? Ya, memahami potensinya. Bahwa kita tuh tidak ada orang yang benar-benar punya kekuatan saja. Kita juga punya kelemahan. Tetapi kita jangan berpikir bahwa ketika saya lemah, saya akan lemah seterusnya. Justru kalau kita punya kemampuan membangun komunikasi dengan orang lain, kita bisa bernegosiasi dengan orang lain, bisa berinteraksi, kelemahan-kelemahan kita itu bisa dibantu dengan kekuatan orang lain. Gitu ya. Jadi saya suka orangnya itu melakukan kayak begini nih. Sinergitas, kita bersinergi. Saya punya kelebihan, orang lain punya kelemahan. Tapi orang lain punya kelebihan, dia juga punya kelemahan. Kelemahan saya berharap bisa dibantu oleh kekuatan orang lain. Dan kelebihan saya bisa gunakan untuk menolong, membantu kelemahan orang lain. Jadi itulah orang yang sukses di zaman ini, teman-teman Universe semuanya. Orang yang menurut saya yang hebat saat ini, bukan yang merasa hebat dengan keadaan dirinya. Tapi selain dia kenali dirinya, dia juga mengerti tentang kehebatan orang lain. Dan dia bisa bersinergi dengan orang lain untuk mengambil kekuatan orang menjadi kekuatan dirinya juga. Itulah yang dikatakan sekarang dengan kecerdasan menciptakan jejaring atau networking yang kuat. Karena ini Ramadan, networking bahasa agamanya itu silaturahmi. Ya? Betul. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk membangun kekuatan silaturahmi itu. Ya, silaturahmi kita dilatih untuk datang berjamaah di masjid, salat 5 waktu berjamaah di masjid, habis salam kiri kanan, kita salaman satu sama lain. Itu sebenarnya bagian dari upaya memulai menumbuhkan silaturahmi yang bagus. Sore hari kita berbuka duduk bersama di masjid atau di tempat-tempat yang lain, tempat ngabuburit bagi anak-anak remaja ya. Itu juga bagian dari cara kita membangun silaturahmi. Setiap kita bertemu, ada momen kita bersantai ria, tapi kita bisa berbicara, berdiskusi, apa sih yang kamu bisa bantu buat saya? Apa sih yang bisa saya berikan buat kamu? Jadi kita tidak lagi berpikir saya, kamu. Sekarang yang kita gunakan adalah kita. Kita. Kamu punya kehebatan, saya punya kehebatan, ayo dong kita kolaborasi. Kamu bisa IT, saya punya kontennya, Anda wawancarai saya, kita bisa jual produknya. Betul. Menjadi sebuah tayangan yang menarik, begitu kan? Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi sinergi itu penting. Ya, silakan Mbak Ica, mungkin masih ada lagi? Masih ada. Mumpung saya masih ada kesempatan, monggo. Ya. Ini, satu pertanyaan nih. Pengalaman lucunya Profesor apa sih selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan? Wah. Ada tidak hal lucu? Pengalaman lucunya apa ya? Iya, kayaknya lucu semua itu saya itu. Pengalaman lucunya itu begini, karena kan ya mohon maaf saya ini selain ditakdirkan Allah itu dengan kemampuan di bidang pengetahuan, mohon maaf seperti yang saya alami hari ini, alhamdulillah. Saya juga diberikan satu karunia oleh Allah SWT itu punya bakat menyanyi. Punya bakat nyanyi. Jadi boleh. Jadi suatu ketika saya itu datang melihat salah satu SMK SLB. SLB di Pinrang, Pak. Ternyata ada di situ salah seorang anak kita, siswa SLB, luar biasa anaknya. Dia mohon maaf ya, dia mengalami keberbutuhan khususnya itu dia buta, tunanetra, nggak melihat. Tapi Mbak Ica, anak itu luar biasa. Dia bisa memainkan orgen dengan sangat lincah dan kadang-kadang dia membelakangi itu Pak orgennya, dia belakangi. Luar biasa. Dalam pikiran saya, orang yang buka matanya saja bagus, melihat ke depan belum tentu benar. Dia sudah matanya tidak melihat, dia belakangi pula. Terus saya diajak
berduet menyanyi. Ya, tadinya itu saya di sekolah itu hanya punya kesempatan berkunjung cuma 25 menit. Iya. Tahu, jadinya saya sudah 2 jam di situ saya. Berapa lagu itu? Berapa lagu? Ada barangkali 7 album, 7 lagu itu saya keluarkan. Kayaknya siswanya di sana juga ketagihan. Mungkin suaranya Prof memang bagus. Ya, tes sedikit ya. Ya, boleh Pak. Boleh Prof. Apa lagunya? Tanpa Batas Waktu. Oh. Bagus juga nih. Tanpa Batas Waktu. Boleh nih Prof. Boleh ya didengar sedikit. Omong minum. Wajar, jadi penyanyi lagi kita ini teman-teman Univers ini ya. Nah, kalau misalkan apa lagi tadi itu lagunya ya? Pembelajaran online, ini ada ya. tanya lagi. Oke. Oh. Tips dong Prof supaya saya tidak malas belajar online. Oh, ini ada pertanyaan nih? Iya. Oh, iya. Oke. Penyanyinya untuk menutup. Nanti menutup. Iya. Tips supaya katanya tidak malas belajar online. Katanya kalau online itu seperti ngomong sama layar. Iya, benar sekali. Ya, memang sebenarnya ini ketidaknyamanan ini kan berawal dari bagaimana bisa beralih dari paradigma yang sebelumnya itu kita belajar dengan tatap muka langsung, lalu sekarang kita tiba online. Jadi ini sebenarnya persoalan persepsi saja kalau saya. Kalau kita mempersepsi sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bisa mengganggu, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, itu selama kita belajar dengan online pasti kita tidak akan nyaman. Karena persepsi kita yang belum bisa berubah. Selalu menganggap ini adalah hambatan. Nah, sekarang menurut saya yang terpenting supaya kita bisa enjoy menikmati kegiatan belajar online ini, kita melakukan, kalau saya itu mohon maaf ya, saya sering mengatakan itu yang namanya reframing. Reframing itu maksudnya membingkai ulang. Dari kata frame, bingkai, kita bingkai ulang. Jadi maksudnya begini. Kalau saya tidak ke kampus, saya tidak akan mengorbankan banyak waktu saya untuk jalan dan harus ke kampus. Kalau saya ke kampus, saya harus mengeluarkan biaya. Saya harus mengalokasikan waktu saya. Saya di jalan masih ada risiko. Di kampus belum tentu dosennya datang. Mungkin kalau dia siap mengajar online tapi tiba-tiba ada hambatannya. Atau mungkin ada beberapa faktor lain. Tapi kalau saya belajar online, ya, saya tidak mesti tinggalkan rumah. Saya bisa memilih belajar duduk di tempat mana saja. Ya, saya boleh berpakaian, mohon maaf, mungkin lebih santai sesuai dengan keinginan saya di rumah. Bahkan saya boleh sambil belajar, boleh ngemil-ngemil gitu ya. Iya, betul. Bisa ada cemilan, cepulu begitu. Cemilan, tutup aja kameranya. Kalau dia belajar di kelas, tak mungkin itu. Ya, tidak mungkin. Tapi kalau dia mau minum, dia tutup saja kamera videonya, dia boleh minum sebentar. Dia boleh makan sesuatu sambil mendengarkan dosennya memberi penjelasan, ya. Jadi menurut saya memang tidak ada sesuatu yang betul-betul seluruhnya itu memberikan keuntungan saja. Pasti ada aspek menguntungkannya, ada aspek merugikannya. Ada aspek yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi paling tidak, kalau menurut ilmu pengetahuan, belajar yang bisa menyenangkan itu, pertama kita lakukan ubah persepsi. Bahwa belajar itu dimanapun, kapanpun, bisa kita lakukan. Tidak mesti di depan kelas. Yang kedua, dengan cara saya belajar begini, itu banyak fleksibilitas yang saya bisa peroleh. Fleksibilitasnya tadi itu saya bisa memilih gaya duduk saya yang saya sukai. Betul. Saya boleh sandar-sandar, saya boleh pindah ke ruangan tamu, saya boleh duduk di meja mana saja, bahkan sambil meja makan, boleh, terserah. Dan tidak ada batasannya kan. Ya paling tidak yang kalau bisa pakaiannya lah, jangan juga yang asal pakaian ya, jangan pakai daster, jangan pakai santai, hormatilah itu bahwa itu ada forum di mana teman orang lain juga ikut hadir. Jadi memang kalau saya belajarlah untuk menyesuaikan diri dan tidak apa-apa kalau memang ada sesuatu yang ingin diberikan masukan saran kepada dosennya, bisa saja Pak, minggu depan kita kuliahnya online tapi boleh enggak Pak, saya usulnya begini. Minggu depan itu kita mungkin Bapak sebelum ngajar bisa mungkin ada video-video pembelajaran yang memutarkan, kita nonton video dulu deh Pak, nonton film dulu Pak, film durasi singkat. Nanti kita diskusi pakai itu supaya tidak jenuh. Jadi jangan sifatnya itu hanya satu arah, tapi bisa buat diskusi dan itu bisa diikuti secara
menyenangkan oleh mereka. Betul. Ini masukan yang luar biasa sekali, bukan cuma buat pelajar ataupun mahasiswa, tapi juga tenaga pendidik. Bahwa memang kita harus melakukan banyak inovasi, apalagi selama pembelajaran online ini. Betul sekali. Dan saya melihat terus terang sekarang ini ada hasil yang menarik loh ya. Riset yang saya baca itu oleh mahasiswa yang di riset di Universitas Indonesia. Bagus sekali. Kalau tidak salah itu dari hasil survei itu dijelaskan kurang lebih 54% dari responden yang menjawab yang keseluruhannya itu mahasiswa. 54% itu mengatakan lebih menyukai belajar dengan cara online. Iya, malah sekarang begitu. Kenapa? Karena itu tadi ada semacam fleksibilitasnya begitu ya. Jadi tidak perlu harus ngeluarin biaya banyak ke kampus. Di rumah itu dia bisa memilih belajar dengan stylenya dia, ya. Kemudian dia bisa berdialog langsung dengan guru-gurunya. Ya cuma memang ada keterbatasannya kalau tadi itu jaringan kurang bagus. Mungkin lagi serius mendengar tiba-tiba jaringan terputus. Itu jadi kendala. Ya. Baik, Prof. Oke, sekarang saya mau menagih, boleh? 3 buah lagu. Nanti baca suatu ketika kita bikin event lah, kita boleh bagi-bagi ya. Tapi ini sedikit aja buat teman-teman para universe. Sip. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Luar biasa. Subhanallah. Kalau saya sih yes. Ya, tapi saya genrenya sebenarnya bukan terlalu banyak ke pop. Saya genrenya itu di dangdut. Oh, dangdut. Dangdut. Penyanyi dangdut favoritnya, Prof? Dangdut. Saya anggota ABRI. Tahu ABRI? ABRI itu maksudnya anak buahnya Rhoma Irama. Oh, anak buahnya Rhoma Irama. Saya baru tahu ada akronim seperti ini. Anak buahnya Rhoma Irama. Jadi ya sekian banyak lagu-lagunya. Rhoma Irama itu kalau untuk bulan Ramadan ini yang bagus itu lagunya Keramat. Keramat. Saya kayaknya belum pernah. Nah, ini penting ini buat dakwah terakhir buat anak-anak kita, teman-teman para universe ya. Saya ambil cuplikan sedikitnya saja. Keramat ya. Saya menunggu. Apalagi itu gue lupa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain doa dari ibumu jua. Wow, insecure peserta KDI. Luar biasa sekali. Ini Allahu Akbar. Paling spesial ya. Terima kasih banyak, Prof. Buat terima kasih banyak. Yang nonton video ini jangan lupa di like, share, komen dan juga subscribe. Terakhir saya mungkin ada closing statement ya. Jadi teman-teman sekalian para universe, semua yang saya banggakan, Anda adalah orang yang paling tahu tentang dirinya. Percayalah bahwa kita ini terlahir dengan potensi yang sangat luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan potensi hebat itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah belajarlah untuk melihat, mengetahui kita ini sebenarnya punya potensi apa gitu ya. Nah, caranya itu bisa dengan kita melakukan telaah sendiri untuk membuat listnya, kira-kira tuh saya itu kelebihannya apa, saya kelemahannya apa. Kita buat sendiri daftarnya. Sesudah itu daftar yang kita buat, kita tanyakan kepada teman kita. Untuk jadi ada referensi. Misalnya tuh saya mengatakan saya orangnya peramah ya. Saya ramah orangnya. Menurut saya yang saya tulis, saya ramah. Terus saya tanya teman-teman saya, Mbak Ica kan kenal saya tuh. Bagaimana menurut Mbak Ica? Betul enggak saya ini orangnya ramah? Terus Mbak Ica bilang, oh iya Pak, bayangkan saya tuh baru aja ketemu Bapak tuh saya bisa langsung komunikasi akrab begini. Oke, saya centang. Oh betul. Artinya apa yang saya tahu tentang diriku, itu juga diketahui orang lain persis seperti yang saya ketahui. Itu salah satu cara untuk melakukan cross check seperti itu. Nah, makin banyak yang kita ketahui, tentu makin baik. Dan bukan hanya kelebihan, kelemahan kita juga. Kenapa kelemahan kita harus kita tahu? Supaya apa yang menjadi kelebihan kita itu kita dorong untuk makin lebih maju. Apa yang menjadi kelemahan kita itu kita atasi secara perlahan. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita ini kan mau menjadi pribadi yang luar biasa.
Iya toh? Nah, kalian para universe, mohon maaf, akan menghadapi kondisi hari ini dan ke depan yang makin menantang. Challenge-nya itu makin banyak. Ya, orang-orang bilang saat ini pekerjaan yang ada sekarang, ya, 60% dari pekerjaan yang ada sekarang di zamannya Anda nanti masuk ke pekerjaan itu mungkin sudah berubah. Akan datang, akan banyak variasi-variasi baru dalam pekerjaan. Karena itu yang terpenting, kenali diri Anda. Asah terus kemampuan Anda dengan cara belajar melalui berbagai media, belajar sumber. Termasuk Anda tekuni belajar di Unifa. Begitu. Ya, galilah semua, belajarlah dari dosen-dosennya, belajar dari literatur yang ada, belajar dari sumber-sumber yang hari ini tak terbatas jumlahnya. Tak terbatas, tak berjarak, tak berjangkau. Pokoknya pilihannya ada pada Anda. Anda mau dengan keadaan hari ini saja, atau Anda mau ingin lebih hebat dari keadaan hari ini untuk masa depan Anda. Silakan Anda lakukan itu. Jadi self-improvement, itu adalah hak Anda. Saya bisa mengatakan bahwa bangunlah mimpi Anda yang besar. Karena bermimpi itu adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan terhadap mimpi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bermimpilah. Kalau Anda punya mimpi terwujud, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada juga yang akan memberi denda kan? Iya betul. Bagaimana, setuju? Berarti pulang dari sini saya mimpi terus. Mimpilah. Mimpilah. Ya, terima kasih banyak. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, Universe. Terima kasih, sampai jumpa. Salam berkelimpahan. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time.